Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 8 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup Tertimbun Dosa. Firman Tuhan terdapat dalam Yeremia 9 ayat 2 sampai dengan ketiga. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berjinah, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kasih setiamu menjadi bagian yang kami hormati dengan sungguh-sungguh, bukan kami abaikan dan kami sia-sia, sehingga kami tidak hidup tertimbun oleh dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam beberapa waktu ini kita menyaksikan bagaimana bangsa kita dan di berbagai tempat mereka yang meninggal karena tertimbun oleh longsoran tanah, dan mereka yang meninggal karena tertimbun oleh air yang berlimpah-limpah atau tenggelam oleh banjir yang sedemikian luar biasa. Tanah itu bisa menimbun manusia. Air banjir pun bisa menghanyutkan manusia sehingga menenggelamkan manusia, termasuk menewaskan manusia. Sehingga begitu berbahayanya sesuatu yang bisa menimbun kita. Tetapi bagian firman Tuhan dalam Yeremia 9 ayat 2 sampai 3, di sini berbicara bagaimana bangsa Israel tertimbun oleh dosa mereka sendiri. Pada ayat yang ketiga dikatakan, sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Mereka melangkah, mereka berbuat dari kejahatan kepada kejahatan. Artinya, satu kejahatan sedang dilakukan, dia tambah kejahatan yang kedua, dia tambah kejahatan yang ketiga, dia tambah kejahatan yang keempat. Bukankah ini dosa yang terus mereka timbun, yang pada akhirnya akan menenggelamkan mereka, dan pada akhirnya akan membinasakan mereka, dan pada akhirnya akan membunuh mereka secara perlahan-lahan. Sahabat seperjalanan, kalau ada orang mengatakan mengapa orang jahat justru tidak mati-mati, makin berbuat jahat makin panjang umur, itu adalah statement sebagian orang. Panjang umur atau pendek umur sesungguhnya memang tidak ada kaitannya dengan perbuatan dosa atau perbuatan kebenaran. Itu adalah sangkut paut dengan masalah kesehatan dan faktor-faktor lain. Tetapi banyak orang yang masih hidup sesungguhnya dia sudah mengalami kematian. Apa yang disebut dengan tertimbun oleh dosa? Kita berikan sebuah contoh. Apa yang firman Tuhan katakan pada ayat 2 dan 3 dalam Yeremia pasal yang ke-9. Mereka melakukan dusta. Mereka melakukan dusta seperti busur yang melemparkan panah, yang melenturkan lidahnya seperti busur panah, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Kemudian kejahatan kepada kejahatan mereka lakukan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Kalau kita berbicara tentang sebuah perbuatan, maka perbuatan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah keterampilan. Dan sebuah keterampilan maka membuat seseorang itu disebut sebagai ahli. Nah, ahli keterampilan, siogianya kalimat ini adalah untuk hal-hal yang positif. Tetapi kalau tentang berbuat dosa atau berdusta, bagian daripada dosa. Seseorang yang berdosa satu kali, maka untuk menutupi dusta yang satu kali, dia akan buat dusta yang kedua. Untuk menutupi dusta yang pertama dan kedua, maka dia akan membuat dusta yang ketiga. Maka dosa itu akan bergulung-gulung seperti bola salju. Seseorang yang tidak bertanggung jawab, menghindari tanggung jawab. Satu kali menghindari tanggung jawab, karena memang sifatnya menghindari tanggung jawab, maka tanggung jawab itu akan terus dalam hidup manusia. Tidak ada manusia yang tidak hidup, tidak diminta pertanggungjawaban. Maka pertanggungjawaban itu akan datang terus-menerus, dan demi menghindari tanggung jawab, maka dia akan menghindarinya juga terus-menerus. Sehingga berbicara tentang dosa. Dosa kalau satu kali dilakukan tidak diselesaikan, dia akan terus-menerus berulang. Dusta kalau satu kali tidak segera digunting, maka dia akan terus-menerus. Ketidaksetiaan yang satu kali dilakukan, karena faktor ketidaksetiaan itu sudah menjadi karakter dirinya,
maka ketidaksetiaan itu akan terus-menerus, akan bergulung-gulung dan tertimbun. Dan dosa padanya akan menimbulkan sebuah kehidupan yang membunuh dan membinasakan kita. Demikian juga kalau ada orang mengatakan berbuat kebenaran itu berat, berbuat baik itu berat. Mengapa berat? Karena yang sudah menjadi karakter dan apa yang sudah menggulung kehidupannya, menimbun kehidupannya adalah dosa. Tetapi kalau sebuah komitmen sudah dimulai, ya Tuhan mulai hari ini, aku akan berbicara jujur, aku akan berbuat kebenaran. Itu komitmen. Satu kali berbuat jujur, satu kali berkata jujur, satu kali berkata kebenaran kalau karena sudah komitmen. Satu kali, dia akan buat dua kali, dia akan buat tiga kali. Pada akhirnya berulang-ulang. Sesuatu yang dibuat berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan akan menjadi budaya di dalam dirinya. Dan sesuatu yang sudah menjadi budaya di dalam dirinya sulit untuk dihilangkan. Sehingga orang yang terbiasa hidup baik dan hidup benar, kalau itu sudah terbiasa, itu sulit dihilangkan. Sama seperti orang yang memberikan perpuluhan, kalau sudah terbiasa, perpuluhan itu menjadi sesuatu yang sangat ringan dalam hidupnya, apapun keadaan kondisi ekonominya. Tetapi bagi mereka yang tidak terbiasa, bahkan perpuluhan satu kali saja, itu menjadi sesuatu yang sangat berat dalam hidup ini. Kalau kita berbicara tentang aspek lain, bagaimana kita bisa memaafkan untuk kesalahan yang dilakukan oleh orang lain? Kalau kita terbiasa membenci, maka akan sulit sekali untuk memaafkan. Tetapi kalau kita sudah terbiasa memaafkan dan mengasihi orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita sudah terbiasa ada kasih Kristus di dalam diri kita, maka memaafkan menjadi sesuatu yang sangat ringan dan sangat mudah. Sehingga berat dan mudahnya perbuatan baik, susah atau beratnya melepaskan dosa, sangat tergantung apa yang kita ambil, komitmen mana yang kita akan lakukan pada hari ini. Maka biarlah kita menjadi orang yang tidak hidup tertimbun oleh dosa, tetapi hidup dilimpahi oleh kehidupan yang penuh dengan kebenaran, kebaikan, dan kekudusan. Kalau Allah sudah mengasihi kita, atau kalau kita mengambil kata tertimbun, kita sudah dilimpahi dan ditimbun oleh kasih Allah, maka siogianya kehidupan kita mengalami perubahan, kehidupan kita menjadi seperti Kristus, yang bukan tertimbun oleh dosa, tapi hidup berkelimpahan di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Hamba-Mu berdoa agar hidup kami tidak tertimbun oleh dosa yang terus-menerus, tetapi kami yang sudah dilimpahkan oleh kasih setia Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam kekudusan, kami hidup bersama berjalan dengan Tuhan, bukan hidup dengan melakukan kejahatan demi kejahatan, dosa demi dosa yang terus berulang. Inilah doa hamba-Mu yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.